bersama saya di Satu Second Motovlog. Di video kali ini aku mau bahas timing kuda seperti yang udah aku janjiin di video sebelumnya. Setelah pemasangan Ecu Juken buat si Maxi ini, tapi ini untuk mesin standar ya. Jadi ini Ecu Jukennya ada dua aku. Yang satu tuh untuk mesin 200 cc nya, tapi itu nggak aku pasang di rumah, jadi itu settingannya untuk mesin 200 cc nya. Jadi supaya enak, supaya aku nggak nyeting-nyeting lagi kalau besok mau pakai mesin yang 200 cc itu. Jadi aku nyobain lah Ecu Juken punya temanku ini, tapi ini untuk dijual juga, jadi disuruh aku nyobain apakah Ecu-nya tuh normal atau error. Tapi sejauh ini aku pakai dari video yang sebelumnya itu normal aja, nggak ada error sama sekali. Dan aku udah coba setting timing kuda di Ecu ini, ternyata berhasil. Tapi settingan timing kuda ini versi yang kedua. Jadi di video sebelumnya tuh aku sudah membuat tutorial cara setting timing kuda di Maxi ini, tapi itu timing kudanya tuh belum sempurna ya, lebih sempurna yang settingan yang sekarang. Untuk si timing kuda ini aku kemarin tuh lihat videonya SW Subwing, itu hampir sama lah seperti punya Mas SW itu, tapi ini aku ubah di Maxi ini sesuai settinganku sendiri, jadi nggak aku samain persis sama channel SW Subwing itu. Soalnya kalau di motorku ini nggak dapat kalau disamain settingannya, jadi ya udah aku cari-cari sendiri, aku setting sendiri kemarin. Soalnya untuk timing kuda itu settingannya itu raba-raba ya, jadi nggak di motor ini tuh bisa terus diterapin di motor yang lainnya tuh bisa tuh belum tentu. Soalnya tergantung permintaan si mesinnya juga, beda-beda soalnya kalau settingan timing kuda itu sendiri. Untuk si Maxi ini nanti aku sertain ya, aku sertain screenshotan base map dan fuel correction-nya yang udah aku setting di Maxi ini. Ini timing kuda tuh aku jalanin di RPM sekitar 1700-an, jadi nggak begitu tinggi banget. Untuk harian tuh enak, mesinnya nggak terlalu panas banget. Walaupun kemarin aku coba pas settingan timing kuda itu aku bawa ke daerah Watu Amben, padahal malam-malam ya itu, tapi aku lewat kota yang agak macet itu kipas radiatornya tuh di jalan Wonosari itu udah nyala ya, soalnya panas banget kalau settingan di si timing kuda itu sendiri. Soalnya settingan timing kuda itu mempunyai dua kelemahan. Yang pertama mesti boros bensin, yang kedua mesti motornya tuh agak panas. Tapi kalau kalian jalan di jalanan yang lancar-lancar kayak gini tuh nggak apa-apa ya. Mesti panasnya sama borosnya itu kerasa banget waktu kalian berada di Bangjo atau berada di traffic light lah, di perempatan atau pertigaan itu yang macet-macet itu mesti kerasa banget borosnya sama panasnya mesin itu. Soalnya timing kuda itu jalannya pas waktu idle aja. Jadi kalau waktu jalan-jalan kayak gini tuh seperti settingan motor biasa, jadi nggak ada timing kuda. Nah ini responsif banget ya, kalau aku lepas gasnya langsung timing kuda. Oke, langsung aja untuk settingan si Maxi ini aku ubah-ubahnya pada bagian base map. Kenapa kok bagian base map nggak di fuel correction nya, itu nanti aku jelasin kenapa aku memilih mengubah settingan base map daripada fuel correction-nya. Yang pertama, fuel correction tuh cuma bisa plus 100 kalau nggak salah, plus 100. Dan kalau untuk settingan si timing kuda plus 100 itu masih kurang kalau menurutku. Jadi ya udah aku setting di bagian base map-nya pada RPM 1750. Nanti kalian lihat aja di foto ini, itu aku settingnya di situ. Dan untuk RPM di atasnya 2000 sampai 5000 itu aku bikin 0,01. Kenapa aku bikin 0,01?
Itu karena biar si bahan bakar itu nggak menyemprot, jadi nyemprotnya tuh dikit banget, jadi RPM-nya tuh nggak nyangkut di atas RPM 1750 sampai 2000 itu nggak nyangkut. Pokoknya biar kering lah, atas itu kering tapi nggak kering banget. Kalau menurutku itu cukup banget yo. Kita coba cari ani dulu. Enak ya kalau udah pakai juga tuh, tenaganya itu bisa rata gitu loh, tenaganya bisa rata, jadi bahan bakar itu nggak boros di sebelah ya, pokoknya nggak boros di settingan sebelah lah, nggak di atasan itu nggak irit, atau di bawahnya tuh nggak keborosan. Enak kalau pakai Juken. Oke, kita lanjut untuk settingan si timing kuda itu sendiri. Pada bagian base map, nah, seperti di foto tadi, kalian screenshot aja, nanti kalian hampir samain. Tapi kalau menurut saya tuh kalau disamain persis tuh ada yang berhasil, ada yang enggak ya, tergantung motor kalian itu sendiri. Jadi prinsipnya tuh di RPM 1750 kalian bikin boros. Kalau aku angkanya kalau nggak salah aku bikin 7. Terus di RPM 2000 sampai 5000 aku bikin 0,01 biar kering. Jadi RPM-nya tuh nggak nyangkut di atasnya itu. Kan suka ada yang timing kuda tuh nyangkut ya, seperti settinganku yang pertama itu. Untuk settinganku yang pertama itu di video yang sebelumnya, pokoknya nanti kalian cari aja, itu di RPM atas tuh masih nyangkut-nyangkut. Terus settingan yang kedua di timing kudaku yang dulu itu, kalau mesin dingin itu belum bisa timing kuda, jadi harus nunggu panas. Kalau ini udah bisa, jadi enak lah. Waktu idle tuh juga nggak tinggi-tinggi banget, terus bisa langsung timing kuda. Oke, di settingan yang kedua ini lebih sempurna lah dari settingan yang ke satu. Terus untuk tarian awal tuh juga responsif banget, nggak ada yang lelet-lelet gitu, nggak ada yang berbet-berbet, itu nggak ada. Pokoknya ya seperti motor biasanya aja, cuma ketambahan timing kuda pada bagian idle aja. Kalau kita lepas gasnya tuh nggak nyangkut sama sekali, jadi ya biasalah, nggak ada yang istilahnya tuh gereng dulu di RPM berapa itu, biasanya dipancing gasnya disentak dikit baru turun itu. Kalau di settingan yang kedua ini nggak ada. Terus pada bagian fuel correction tuh untuk menambah atau untuk menambal pada bagian base map. Dan untuk pada bagian fuel correction itu cuma aku ganti angkanya pada TPS 0 RPM yang awal. Pokoknya kalau setting timing kuda tuh di TPS 0 ya, di TPS 0 selalu di TPS 0. Pada bukaan gas masih tertutup, jadi gas itu belum kebuka sama sekali. Kalian settingnya di situ, jadi jangan setting di TPS berapapun, 2%, 5% itu jangan. Pokoknya setting di TPS 0 kalau mau timing kuda. Di fuel correction-nya itu aku bikin 0 sampai RPM 1750. Itu gunanya tuh biar rata aja ya, jadi nggak loncat-loncat. Si apanya, timing kudanya itu rata. Terus pada RPM 2000 RPM sampai 5000 tuh aku tambah 10, jadi itu opsional, mau ditambah mau enggak tuh sama aja, soalnya di base map itu udah 0,01, jadi udah irit banget yo. Biar nggak keiritan banget aku tambah angka 10 biar lebih agak boros dikit lah, tapi itu nggak berpengaruh banget ya, soalnya udah di base map itu udah kecil banget angkanya. Dan yang harus kalian setting tuh pada bagian throttle body. Untuk pada bagian throttle body biar lebih jelas, aku bikin video, nanti aku sertain habis ini video cara setting pada bagian throttle body, apa aja yang harus kalian setting pada bagian throttle body biar enak. Jadi kalau kalian mau bikin si
timing kuda itu, jadi kalian putar bautnya aja, jadi putar angin-anginnya itu tapi agak ngosos, kalau istilahnya itu agak ngeses gitu loh. Jadi kalau kalian putar si bautnya itu otomatis timing kuda, tapi kekurangan itu suaranya itu agak sedikit ngeses. Kalau kalian mau simple tuh bikin kayak gitu aja. Jadi kalau kalian pas nggak pengen timing kuda atau pengen irit, pengen timing kudanya mati, kalian bisa setting idle-nya tuh di bawah 1500 rpm. Jadi kalian putar bautnya itu nanti bisa kecil sendiri timing kudanya, atau bisa nggak timing kuda, jadi ya seperti idle motor biasanya itu. Videonya tuh seperti ini. Untuk pada bagian throttle body yang harus kalian setting tuh di bagian ini. Bentar, fungsi. Nah, yang harus kalian setting tuh di bagian ini. Ini adalah baut untuk penyetelan ini, untuk pembukaan throttle body atau butterfly nya ini. Jadi kalian harus setting di bagian itunya. Itu kalian cari angka sekitar 141 sampai 100, pokoknya 140 lebih lah kalau di motorku segitu. Jadi nanti kalian kalau mau ngecilin langsam, kalau mau RPM nya agak kecilan dikit, ini tinggal diputer dikencengin. Jadi tinggal dikencengin aja ini ya, nanti idle udah kecil sendiri. Kalau mau timing kuda nanti tinggal di ininya digeser aja, dilonggarin biar idle itu lebih tinggi. Udah itu aja, simple. Ini cuma pakai kunci L aja sama baut 8. Oke, cuma itu aja di throttle body. Nah, di video tadi kan udah setting pada bagian base map, pada bagian fuel correction, pada bagian throttle body juga. Yang perlu disetting tuh cuma aslinya tuh cuma dua ya, base map sama bagian throttle body. Kalau fuel correction tuh cuma sebagai penambal aja, sebagai penyempurna. Tapi kalau kalian mau setting selain timing kuda atau mau settingan kalian, mau nambah-nambah settingan tuh aku saranin pada bagian fuel correction, jangan pada bagian base map. Soalnya kalau pada bagian base map itu istilahnya tuh kalian udah mengubah mapnya motor ini sendiri gitu loh. Yo kayak gimana ya, kalau pada bagian fuel correction tuh cuma kalian nambal-nambal aja, kalian nambah sedikit atau ngurangi sedikit itu pada bagian fuel correction. Kalau udah pada bagian base map kalian mengubah map motor itu sendiri. Jadi ya base map tuh lebih tinggi lah daripada fuel correction kalau menurutku loh, kayak gitu. Mungkin settingan timing kuda tuh seperti itu aja. Nanti untuk suaranya aku sertain pada akhir video. Pada akhir video aku pakai dos muffler itu, knalpot paling bacot tapi paling enak, soalnya itu resetan sendiri, resetannya temanku. Besok bakal aku pasang di Maxi ini, kalau mesin ini yang 200 sudah naik, bakal aku pasang di Maxi ini. Pokoknya itu knalpot paling enak lah pokoknya. Oke, sekian aja video ini. Jika kalian belum jelas nanti bisa DM Instagram saya, atau bisa kalian komen di kolom komentar, nanti aku jawabin satu-satu. Mesti bakal aku jawab lah kalau settingan kayak gitu. Kalau mau bikin timing kudaan, insya Allah aku jawab pertanyaan kalian. Pokoknya komen-komen aja lah. Nanti kalau ada yang belum jelas atau mau tanya apa, komen-komen aja. Aku juga cuma belajar otodidak, jadi ya cuma nyoba-nyoba aja sih. Aku juga belum tahu juga settingan yang benar tuh kayak apa. Pokoknya cuma nyoba-nyoba aja lah, buat have fun aja. Oke, sekian aja video dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk di subscribe supaya tidak ketinggalan project yang terbaru dari si Maxi ini. Insya Allah habis lebaran ini si Maxi bakal aku review lagi lah. Pokoknya pada bagian mesinnya juga
akan aku review lagi di mesin 200 cc nya itu. Insya Allah aku nyalain lagi habis lebaran ini. Oke, subscribe dulu lah biar nggak ketinggalan updatean yang terbaru dari si Maxi ini.